Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamiga Fortuna dengan NIM 19000150118. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai graf pohon sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah teori dan aplikasi graf. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi, contoh, dan terminologi dalam graf pohon. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis graf pohon. Dan yang terakhir adalah penggunaan graf pohon. Langsung saja kita bahas mengenai definisi graf pohon. Misalkan, G yaitu pasangan terurut himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah sebuah graf tak berarah tanpa loop, maka graf G disebut pohon jika G merupakan graf terhubung dan tidak mengandung siklus atau sikel. Nah, jadi untuk syarat sebuah graf pohon ini tidak memiliki loop dan merupakan graf tak berarah. Namun terdapat beberapa kasus di mana nantinya graf pohon ini memiliki arah. Kemudian syarat yang utamanya lainnya adalah dikatakan sebagai graf pohon jika G merupakan graf terhubung dan tidak mengandung siklus atau sikel. Nah, perlu diingat kembali bahwa suatu graf G disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Kemudian, sirkuit atau sikel adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Contoh graf pohon. Di sini saya memiliki graf bipartit lengkap K13. Nah, dilihat dari definisi graf sebelumnya, bahwa graf ini tidak memiliki loop, lalu tidak memiliki arah dalam kondisi ini. Kemudian graf ini merupakan graf terhubung, yang mana setiap simpul memiliki lintasan ke simpul yang lain. Kemudian juga tidak ditemukan yang namanya siklus atau sikel. Jadi, kita tidak bisa menemukan lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama. Sehingga dapat kita katakan bahwa graf bipartit lengkap K13 merupakan contoh dari graf pohon. Kemudian saya memiliki contoh yang lain. Yang pertama, G1 merupakan graf pohon karena graf ini tidak mengandung sirkuit dan merupakan graf sederhana. Kemudian G2 juga merupakan graf pohon karena G2 tidak mengandung sirkuit dan merupakan graf sederhana. Nah, untuk G3 ini bukan merupakan pohon. Kenapa? Karena pada titik A, D, F ini mengandung sirkuit atau sikel. Untuk G4 juga bukan merupakan pohon karena G4 merupakan graf yang tidak terhubung. Selanjutnya adalah terminologi atau istilah-istilah yang perlu dipahami dalam graf pohon. Di sini terdapat 8 istilah. Yang pertama adalah anting atau pendant, atau beberapa referensi juga menyebutkannya sebagai daun atau leaf. Kemudian yang kedua, simpul cabang atau bisa disebut juga sebagai simpul internal. Yang ketiga, aras atau level atau kedalaman atau depth. Terdapat beberapa referensi yang menyebutkan keempat istilah tersebut, jadi saya tuliskan semuanya. Untuk yang keempat, ada ketinggian atau height. Yang kelima, simpul anak atau child atau children. Yang keenam, simpul orang tua atau parent. Simpul saudara atau sibling. Dan yang terakhir, terdapat hutan atau forest. Untuk yang pertama adalah simpul anting atau daun. Apa yang dimaksud dengan simpul anting atau daun? Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah pohon, daun merupakan bagian yang paling ujung. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam graf pohon, simpul anting atau daun
adalah simpul berderajat 1 selain akar tentunya, kecuali jika graf pohon hanya memiliki satu simpul, maka akar sama dengan daun. Kemudian yang kedua ada simpul cabang atau disebut juga sebagai simpul internal, adalah simpul dalam pohon yang berderajat lebih dari satu. Selanjutnya adalah level atau kedalaman. Level atau kedalaman adalah jarak suatu simpul ke akar. Kemudian ketinggian. Ketinggian adalah jarak maksimum dari daun ke akar. Jadi kita cari yang paling maksimum, kita cari level yang paling maksimum dari daun ke akar. Kemudian simpul anak. Simpul anak ini adalah simpul C dinamakan anak dari simpul P pada graf T apabila C terletak satu level di bawah P dan terdapat sisi CP di T. Ini jika kaitannya nanti kita memiliki graf pohon, kemudian graf tersebut berarah. Nah, di situ ada yang dinamakan sebagai simpul anak yang terletak di bawah simpul orang tua satu level. Yang selanjutnya adalah simpul orang tua. Kita misalkan simpul orang tua ini sebagai P, maka simpul P dinamakan orang tua dari simpul C pada graf T apabila P terletak satu level di atas C dan terdapat sisi CP di T. Selanjutnya simpul saudara atau sibling. Simpul saudara adalah simpul-simpul yang terletak pada level yang sama dan memiliki. Nah, ini merupakan syarat yang paling penting, yaitu memiliki simpul orang tua yang sama. Apabila memiliki simpul orang tua yang berbeda, maka bukan dikatakan sebagai simpul saudara. Kemudian yang terakhir adalah hutan. Hutan adalah graf tak berarah dan tak terhubung yang terdiri dari minimal 2 atau lebih graf pohon. Nah, dari beberapa pengertian dan istilah tadi, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan di mana letak akar, di mana simpul internal, bagaimana level, ketinggian, simpul orang tua, simpul anak, simpul saudara, dan lain sebagainya. Nah, dari graf ini, sebenarnya graf ini merupakan graf pohon berarah, namun bisa kita hilangkan arahnya. Dalam kondisi seperti ini, dalam graf pohon, U1 adalah akar. Kemudian daun itu memiliki derajat sama dengan 1. Sehingga pada graf tersebut, U4, U8, U9, U6, dan U7 adalah daun. Kemudian simpul cabang yaitu yang derajatnya lebih dari 1 dan bukan akar, yaitu U2, U3, dan U5. Lalu selain simpul internal ada istilah level, yaitu jarak antara simpul dan akar. Jadi untuk U2 dan U3 memiliki level yang sama, yaitu 1, karena jaraknya adalah 1. Untuk U4, U5, U6, dan U7 memiliki level yang sama, yaitu 2. Dan kemudian untuk U8 dan U9 memiliki level yang sama, yaitu 3. Sehingga dari sini kita bisa menentukan ketinggian untuk pohon ini adalah 3, karena daun yang paling jauh jaraknya dari U1 memiliki level 3. Kemudian akan dibahas mengenai simpul orang tua, simpul anak, dan simpul saudara. Untuk simpul anak, untuk simpul orang tua, di sini U1 merupakan simpul orang tua dari U2 dan U3. U2 merupakan simpul orang tua dari U4 dan U5. U5 merupakan simpul orang tua dari U8 dan U9. Kemudian U3 merupakan simpul orang tua dari U6 dan U7. Selanjutnya, simpul anak itu kebalikannya dari simpul orang tua ya. Jadi untuk U2 dan U3 merupakan simpul anak dari U1. U4 dan U5 merupakan simpul anak dari U2. U6 dan U7 merupakan simpul anak dari U3 dan U8, U9 merupakan simpul anak dari U5. Selanjutnya simpul saudara.
simpul saudara U2 merupakan simpul saudara dari U3 karena U2 dan U3 memiliki simpul orang tua yang sama. U4 merupakan saudara dari U5. Namun U5 bukan simpul saudara U6 karena mereka memiliki simpul orang tua yang berbeda. Kemudian U8 merupakan simpul saudara dari U9. Kemudian akan dibahas mengenai jenis-jenis graf pohon. Terdapat beberapa jenis graf pohon, yaitu yang pertama pohon berakar, kedua pohon M-array, yang ketiga pohon biner, yang keempat pohon biner lengkap, dan yang terakhir adalah pohon seimbang. Untuk tiap jenis graf ini memiliki definisi yang saling berkaitan satu sama lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pohon berakar. Graf pohon berakar adalah graf berarah atau digraf T yang mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah apabila orientasi arah pada sisi-sisi T diabaikan, hasil graf tidak berarahnya merupakan sebuah pohon. Kemudian yang kedua adalah terdapat simpul tunggal yang kita bisa sebut sebagai R, sedemikian sehingga derajat masuk R itu adalah 0. Dan untuk sebarang simpul yang lainnya, derajat masuknya adalah 1. Nah, untuk simpul R selanjutnya disebut akar dari pohon berakar tersebut. Kemudian yang kedua adalah pohon M-array. Apa itu pohon M-array? Pohon M-array adalah pohon berakar yang setiap simpul internalnya mempunyai anak tidak lebih dari M. Kemudian pohon disebut pohon full M-array jika setiap simpul internalnya mempunyai M anak. Selanjutnya ada istilah pohon biner. Pohon biner atau pohon dua array adalah pohon berakar yang setiap simpul internalnya mempunyai anak tidak lebih dari 2. Contoh pohon biner adalah seperti gambar tersebut. Gambar tersebut memiliki anak tidak lebih dari 2. Kemudian terdapat jenis pohon biner lengkap. Pohon biner lengkap ini adalah jenis pohon biner yang derajat akarnya sama dengan 2 atau 0 dan setiap simpul lain berderajat 1 atau 3. Selanjutnya adalah pohon seimbang. Pohon seimbang adalah pohon berakar yang tinggi sub pohon kiri berbeda maksimal 1 dengan tinggi sub pohon kanan. Apabila perbedaannya 1 masih kita sebut sebagai pohon seimbang. Namun bila lebih dari 1 maka sudah tidak bisa kita sebut sebagai pohon seimbang. Nah, yang terakhir di sini untuk materi jenis-jenis graf pohon, saya memberikan beberapa teorema sebagai pengetahuan. Untuk teorema yang pertama, yaitu misalkan T merupakan sebuah pohon, serta U dan V merupakan dua buah simpul yang berlainan di T, maka kita dapat menemukan sebuah lintasan tunggal yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa graf pohon tadi merupakan graf yang terhubung, sehingga pasti terdapat lintasannya. Lebih lanjut lagi, pasti lintasan tersebut hanya tunggal. Untuk teorema yang kedua, jika T adalah sebuah pohon, maka berlaku size dari T sama dengan order dari T kita kurangi 1. Jadi, kalau pohon jumlah sisinya sama dengan jumlah simpul kita kurangi 1. Dan untuk teorema yang ketiga, untuk setiap pohon T dengan jumlah simpul T lebih dari atau sama dengan 2, jika maka T mempunyai paling sedikit 2 simpul yang berderajat 1 atau pendant vertis. Setelah mempelajari definisi, contoh, terminologi dalam graf pohon, serta jenis-jenis graf pohon,
Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan graf pohon. Secara garis besar, saya akan menjelaskan mengenai dua aplikasi penggunaan dari graf pohon, yaitu yang terkait dengan binary search tree dan terkait dengan pengkodean biner dengan menggunakan graf pohon. Untuk yang pertama adalah binary search tree. Binary search tree adalah sebuah pohon biner yang boleh kosong dan setiap simpulnya harus memiliki nilai. Nilai dari setiap simpul pada subpohon kiri selalu lebih kecil dari nilai akar. Sedangkan nilai dari setiap simpul pada subpohon kanan lebih besar atau sama dengan nilai akar. Nah, untuk masing-masing subpohon, kiri dan kanan itu sendiri juga merupakan binary search tree. Artinya, subpohon kiri nanti dia untuk bagian sebelah kiri simpul-simpulnya akan lebih kecil daripada nilai-nilai dari bagian kanan subpohon kiri. Begitu pula untuk subpohon kanan. Selain mempelajari mengenai binary search tree, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai binary tree traversal. Apa itu traversal? Traversal adalah proses kunjungan dalam pohon dengan setiap simpul hanya dikunjungi tepat satu kali. Dan untuk binary tree traversal adalah proses mengunjungi simpul tepat satu kali dan tiap simpul hanya boleh memiliki maksimal 2 subpohon yang disebut sebagai subpohon kiri dan subpohon kanan. Jenis binary tree traversal. Terdapat 3 jenis binary tree traversal, yaitu yang pertama pre-order traversal, yang kedua in-order traversal, dan yang ketiga adalah post-order traversal. Dari ketiga jenis binary traversal ini memiliki perbedaan cara pengunjungan simpul yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah pre-order traversal. Ciri dari pre-order traversal adalah dimulai dari root, kemudian left, baru right. Nah, untuk definisinya sendiri adalah pre-order traversal merupakan penelusuran yang dimulai dari semua simpul orang tua atau parent, kemudian melanjutkan penelusuran pada simpul anak yang dimulai dari simpul anak kiri, kemudian simpul anak kanan. Untuk contoh pre-order traversal seperti pada gambar, jadi kita lihat di sini untuk pre-order traversal dimulai dari root itu A, kemudian dilanjutkan dengan anak kiri dari root yaitu B, kemudian ini adalah parent, maka kita cari anaknya lagi yaitu D, kemudian D sekarang menjadi parent. Kita cari anaknya lagi yang sebelah kiri yaitu H, baru kemudian kita berlanjut ke anak kanan karena dia sudah bukan parent lagi. Jadi H bukan simpul orang tua, sehingga kita melanjutkan ke anak kanan yaitu I. Kemudian dari I sini kita lanjut ke anak kanan dari orang tua I yaitu E. Karena E di sini adalah orang tua, maka kita harus mengunjungi anak kiri dari E dulu yaitu J, baru kemudian mengunjungi anak kanan yaitu K. Selanjutnya kita lanjutkan di sini karena E sudah kemudian B juga sudah. Nah, dari B di sini kita akan melanjutkan anak kanan dari orang tua C. Kemudian dari C kita ke anak kirinya F, baru kemudian ke anak kiri lagi yaitu L, dan yang terakhir adalah G. Jadi urutannya adalah root, left, dan right. Yang kedua adalah in order traversal. Perbedaannya dengan pre-order traversal adalah jika in order ini dimulai dari left, kemudian root, baru ke right. Untuk definisinya, in order traversal adalah penelusuran yang dimulai dari simpul anak di sebelah kiri, kemudian dilanjutkan pada simpul orang tua, dan yang terakhir pada simpul anak yang berada di sebelah kanan. Contoh in order traversal seperti gambar yang saya sajikan di slide.
Jadi sebagai contohnya, pemanggilan dari graf tersebut, kita mulai dari yang paling kiri yaitu H, lalu ke orang tua dari H yaitu D, lalu ke anak kanan dari orang tua H yaitu I, kemudian orang tuanya lagi B, lalu ke anak kanan E, kemudian orang tuanya lagi A, dan anak paling kiri dari bagian kanan yaitu J, kemudian ke F, kemudian ke C, baru ke K, dan yang terakhir adalah G. Kemudian yang terakhir adalah post order traversal, yang dimulai dari left, kemudian right, dan yang terakhir root. Post order traversal adalah penelusuran yang dimulai dari simpul anak di sebelah kiri, kemudian dilanjutkan pada simpul kanan, dan penelusuran terakhir ditujukan pada simpul induk. Untuk contoh post order traversal seperti pada gambar yang saya tampilkan di slide. Dan baik di sini untuk post order traversal, left-nya yaitu paling kiri adalah H, kemudian ke I, lalu ke orang tua D, ke E, ke B, lalu tidak ke A, tetapi kita lanjutkan di sini ke anak yang paling kiri lagi, yaitu J, kemudian baru ke F, baru kemudian tidak ke C, tetapi ke anak sebelah kanan, yaitu K, lalu ke G, kemudian ke C, dan baru ke A. Jadi paling akhir untuk post order traversal adalah root atau akar dari graf pohon. Nah, yang terakhir ini adalah aplikasi terkait dengan pengkodean biner. Kita harus pahami bahwa salah satu aplikasi dari graf adalah kita bisa untuk mengkodekan biner. Yang pertama, terdapat binary code. Adalah kode yang disimbolkan dengan dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Ada binary code, juga ada word code. Word code adalah barisan kode biner. Kemudian ada juga prefix code. Prefix code adalah word code sedemikian hingga suatu word code tidak menjadi awalan word code yang lain. Kemudian selanjutnya, Huffman tree adalah pohon biner yang dibangun berdasarkan frekuensi kemunculan karakter. Nah, ini kenapa kita membuat patokan frekuensi kemunculan karakter? Karena di situ kode biner itu otomatis apabila dibaca oleh sistem, maka semakin panjang maka semakin lama. Apabila dia huruf-huruf yang sering muncul, akan lebih efisien apabila huruf-huruf yang sering muncul tersebut kita kodekan dengan banyak kode biner yang sedikit, sehingga saat dia dibaca berulang-ulang oleh sistem tidak terlalu lama, jadi akan semakin lebih efisien. Kemudian yang terakhir adalah Huffman code, adalah prefix code yang dibangun dengan menggunakan Huffman tree. Sekian penjelasan saya mengenai graf pohon. Apabila terdapat salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.